Kita langsung mulai aja lah ya. Bimbingan TA-nya ini sudah masuk-masuk injury time lah ya. Sudah dibuka juga sesi pendaftaran buat presentasi atau seminar TA ya. Sidang TA. Dan kalau di bimbingan saya baru satu nih yang daftar nih, baru Mas Dwira nih. Siapa lagi nih yang mau nyusul Mas Dwira? Mas Fauji? Mas sekali. Mbak Agnes? Insya Mbak. Allah Pak. Ah, iyalah gitu dong. Mbak Agnes kayaknya kemarin udah hampir finish ya. Tinggal apa lagi sih yang kurang? PPT Pak, baru Oh, bikin PPT. oh, tinggal PPT-nya aja ya. Ya, Oke lah, kita langsung mulai aja siapa yang pertama tadi Mas Fauzi ya. bagus dulu nggak apa-apa Pak. Oh iya, mau lihat Mbak Agnes dulu ya. Boleh, tinggal PPT doang kan? iya Pak. Yo, di record di on cam in. Aduh, ntar dimalahin sama Papa Kaprodi saya nih, nggak ada yang on cam. Langsung share PPT-nya aja. Konten nggak ada masalah ya. Nggak ada Pak. Yang berbau-bau kental AI udah di humanize ya. Udah. Oke. Nah, bolehlah langsung simulasi dah ya PPT. Sebelum simulasi PPT-nya, lihat dulu dah. Satu cover, dua konten, terus tiga latar belakang ya. Oke, rumusan masalah ada tiga. Oke. Ini batasan, ini ada Mm-mm. 5. Tujuan. Tujuan, manfaat. Manfaat saya sini bikinnya 2 aja Pak. Tapi di laporan ada 3. Oh, jangan Apa beda. harus sama ini? Jangan, Tulisannya. Nah, jangan oke. beda. Oke, terus metode. Nomor, Oke, terus ambilan data, preprocessing. ini bilangnya preprocessing data ya. Iya, Oke. terus pelatihan dan evaluasi model ini baru kode-kodenya aja, Pak. Nah, Ini kalau ditampilin kodenya gitu, nanti dijelasin kodenya bisa, bisa. bisa Pak, soalnya ini kan eh, Ya. sedikit udah ada saya tulisin. Oke. Gak maksudnya tadi yang nomor slide nomor 12 tuh. Oh ya, ini cuman Kan model jelasin random random forest ya kan. stat, ya, Mm-mm. sama ini hasil validasi buat kode RMSE sama kode mapenya. Oke. Terus lanjut. Terus baru masuk ke hasil dan analisa. Di Mm-mm. sini jelasin yang negaranya dulu, terus ini nggak apa-apa Pak, kecil gini, tapi kalau digedein bisa kelihatan sih. Waduh, 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 waduh. Kalau di Dita- itu Ditampilin full gitu. yang kemarin di dokumen Iya laporannya sih, udah yang digedein belum? udah sih udah dibagi 2. Tapi di sini masih kelihatan Pak. Masih sih. Kalau Apa saya sih dikecilin? Digedein lagi. gedein lagi sih. Kalau saya sih agak kelihatan dikit. Tapi ya kalau bisa digedein lagi aja. Eh, Terus hasil ini untuk hasil prediksi ekspornya, nilai ekspornya. Ini diagramnya. Hmm. Penjelasannya saya kasih dikit di sini, Pak. Ya nanti tinggal dijelasin aja. Iya, Terus ini hasil ini prediksi. prediksi. Terus saya kasih data aktual Oke, sedikit. itu komparasinya ada ya. Ya, Komparasinya mana? Udah ada belum komparasinya? cuman penjelasan dikit aja sih, Pak. Kan Kan ini juga belum ada hasil akhirnya. hasil akhir Untuk dua ribu yang dua puluh tahun lima kan, 2025. iya, soalnya baru sampai Mei. Kalau di penelitian Mbak Aktes, prediksinya sampai akhir Mei ya? Akhir Iya, Mei, akhir sama akhir 2025. tahun. Iya, Nah, kalau ini rata-ratanya berapa nih? belum dihitung sih, Pak. Ya, Jadi ini cuma ngejelasin ada perkembangan tiap bulannya aja. oke. Terus korelasinya sama penelitiannya Mbak, hasil penelitiannya Mbak Agnes, ada nggak? Dijelasin nggak?
kalau Tambahin itu dijelasin tuh. apa Pak? Nah, perbedaannya gimana? Perbedaannya kalau menurut saya sih mungkin ada kemungkinan perbedaan nilai ekspor hingga akhir tahun 2005 Pak. Tuh. Kalau misalkan terus naik ini Kalau hasil prediksi Mbaknas naik terus nggak? menurun dari tahun 2024. Tapi di aktualnya naik. Di aktualnya sih belum tahu nanti sampai akhirnya gimana, tapi tiap bulannya ini naik. Nah, itu dia. Hmm. Hmm, Apa mau ya. dihitung kira-kiranya aja dulu gitu Pak? Kalau di hasil prediksi naiknya seberapa sih? Turunnya seberapa? 1,4 berapa itu kemarin? Dari 2024 ya. Ini 1,94 ya Pak. Dari 2024 lebih rendah dibanding itu. Tapi ternyata nilainya sampai saat ini aja menaiknya gitu ya. Heeh. Meningkat tingkat pertumbuhannya aja di bulan April 5,76 ya. Iya. Berarti melesetnya hampir 6%, 7% lah bulatnya. Mm-mm. Soalnya di sini kan saya juga ngasih tahu alasannya itu kebijakan dari luar negeri juga kan dari Presiden Amerika juga bisa. Oh, ya nanti dijelasin ya. Mm-mm. Terus, Terus ini rekomendasi strateginya. oke. Terakhir kesimpulan saran. Oke. Nah, rekomendasi strategi itu Bagnes jelasinnya itu berdasarkan hasil analisa yang dilakukan ya. Jangan Mm-mm. rekomendasi strategi berdasarkan Iya. pribadi gitu, oke? Mm-mm. Itu based on data semuanya rekomendasi strateginya. Iya Pak. Kayaknya teksnya agak sedikit digedein tuh. Kayak misalkan yang di kebijakan stimulus ekonomi makro tuh kalau di show kelihatan nggak ya? Ini sih Pak. Belum muncul sih di saya bentar. Ah, udah Iya Pak. sih. Teksnya agak kecil dibanding yang lain. Itu aja sih yang digedein tuh. Ya. Oke, Iya Pak. beres. Oh sama ini Pak, kemarin saya lupa untuk abstraknya nih penambahan Oh iya, abstraknya. coba lihat abstraknya. Ini dari metode random forest. Belum saya tambahin. Mana abstraknya? Ini, yang random forest Belum. belum diganti kan Kak? Share-nya beda kayaknya, nge-share. Oh, iya. Di bagian random forestnya. Pasti Terus ekonominya oke data yang dilakukan menggunakan data pribadi sumber data BPS Bank Indonesia metode dan operas dipilih karena kemampuan. Oke, next ke bawah. Oke, sedikit menggunakan menggunakan berapa kata nih total di blok coba abstraknya 169 ya. Oke, Nggak ada yang mau tambahin Pak untuk itu ada random forest. cukup cukup segitu aja. Oh sorry. eh Random forest jangan dibilang metode ya, algoritma atau pendekatan. Kalau metodenya Mbak Tis kan eksperimental kan? Hmm. Atau cukup bilang random forest aja, nggak usah sebut algoritma lagi. Ntar lu. Oke. Oke, di yang terhadap nilai ekspor Indonesia serta memprediksi tren ekspor tahun 2025 menggunakan algoritma random forest regression dengan metodenya apa? Bagnas pakainya eksperimental. Hmm. Nah, Iya. menggunakan algoritma random forest regression yang akan diimplementasikan dalam metode eksperimental.
Ke atas dikit deh. Ups. Ini kayaknya harusnya abstraknya agak-agak kebalik ininya ya susunannya ya. Depan tuh udah langsung hipotesa duluan baru masalahnya kedua. Harusnya kita nyebutin masalah dulu baru Hmm. metode dan hipotesa tuh. Itu kalimat satu sama kalimat dua gak kebalik aja. Coba minta di ini aja ditukar tapi di range sedikit biar nggak tiba-tiba Oke, awal-awal iya kita Pak. ngomong permasalahan utama yang diangkat adalah gini gini gini. Nah, biar nggak gitu aja. Ya misalkan kalimat pertamanya nih, misalkan fluktuasi nilai ekspor akibat ketidakpastian ekonomi domestik dan global serta itu tuh jadi apa ya? Hmm, kan masalahnya kan fluktuasi nilai ekspor akibat ketidakpastian ekonomi domestik dan global tuh. Itu masalahnya tuh kita ceritain tuh di depan. Hmm. Nah, itu mempengaruhi apa gitu kan? Itu jadi apa yang jadi alasannya. Terus baru kalimat yang di kalimat pertama ini nih nyambungnya nih penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh atau dari masalah yang sebelumnya penelitian ini bertujuan gitu kan gitu. Soalnya kalau kayak gini agak terbalik hipotesa duluan baru Hmm. masalahnya. Jadi ada tujuannya dulu baru masalahnya. Istilahnya kalau misalkan kita balik kesimpulan lagi ada jawabannya dulu baru pertanyaannya di belakang. Jawaban ini adalah dari pertanyaan ini. Nah, kalau ini seperti itu. Dibalik aja deh ya nanti disusun agak lebih enak lagi kata-katanya. Iya Pak. Selebihnya sih nggak masalah, udah oke. Itu doang tuh kalimat satu sama duanya kebalik. Iya Pak. Oke, ada yang mau tanyain? Tanda tangan saya udah ada. Belum di mana Pak? Tanda tangan saya Japri, ntar Di saya kirim. Oh iya, iya Pak. Ya, oke, udah bisa daftar sidang lah. Mm-mm. Kasih Pak. Ya, thank you. Persiapkan ya nanti untuk daftar sidangnya. Iya, Oke, sip, mantap. Nah, lanjut siapa? Mas Gali, Mas Fauzi dulu ya. boleh Pak saya Pak. Tapi ini Eh, saya agak gelap ini Pak. boleh, nggak Pak, apa-apa, aman. ini mati lampu. Udah bikin PowerPoint-nya? Kemarin aja Oh Bapak tadi belum, belum oh belum. belum, oh belum. Ini yang hasil eksperimentalnya Belum gitu belum deh, belum ditunjukin gitu. ya. Oh lagi mati lampu. Iya Pak lagi mati lampu ini Pak. Oke, untung masih ada baterai di laptopnya ya. Kita Aman Pak. langsung ke Pak, terakhir aja tuh. Kalau yang kemarin kan kayaknya apa sih revisi terakhirnya? Nggak ada ya? kemarin itu belum nih, apa namanya, ini Pak. Kemarin tuh disuruh apa namanya hasilnya tuh apa? Oke. Hasil dalam referensinya. Oh ini udah dapat ya. Ya udah Pak, udah saya itu Pak. Terus menggunakan latensi rata-rata signifikan. Oke. Oh yang standar latensi udah dapat juga ya? Ya gini Pak. Oke. Udah nanya sama Mas Dira yang kemarin dia dapat standar itu pakai yang mana akhirnya? Saya ngikutin sesuai sama yang buku yang itu aja Pak, yang di Google. Oh yang di Google ada. Ya udah apa-apa. Terus kemarin yang ini ya, apa antara hipotesa sama rumusan masalah ya? Hipotesa sama rumusan masalah. Bentar. Mm. Oh iya Pak, ini ini udah saya ganti. Ini mau saya ganti jadi keterbatasan efektivitas metode gitu Pak. Gimana Pak? Eh, Yang sebelumnya kan yang saya itu kuning nih. yang kuning Mau ini saya nggak pindah. dipindahin ke atas jadi masalah aja terus keterbatasan Nah, efektivitas itu sebagai hipotesanya. Oh sorry ya udah benar. Oke oke. ya gitu Udah. maksudnya. Ya ya ya. Ya. Saya kira Bukan itu yang kirain pertama itu tujuan. Oke itu rumusan ya. ya rumusan. Oke. Jadi yang bener kan Pak?
Jadi yang dijadiin rumusan masalah yang keterbatasan ini kan. Betul, betul. Nah, yang kuning itu jawab bisa buat jawabannya ya, bisa Yang buat kuning hipotesanya. jawabannya yang ini, yang variabel ini. Apa sesuai sama yang kuning? Rumusan masalah tadi ada berapa? Empat ya? Ada empat. Oh iya, maaf. Tujuannya Tujuannya ada empat juga, Pak. udah menjawab semua dari rumusan masalah ya sebagai jawaban sementara atau hipotesa ya. Oh, itu Ya, udah ada. Nah, ini udah ada nih. Udah, oke, sip. iya. Good. Berarti Lanjut. saya hapus aja. Iya, hapus saja. Oke. Terus yang lanjut itu yang bab tiga. Tahapan penelitian udah dibikin gambarnya belum? Alur gambar tahapan penelitiannya? Iya, belum. Belum Yang ya? lupa lagi. Gambarin Lupa ya. saya. Tahapan Nah, pemilih. alur penelitian atau tahapan penelitian. Lalu tahapan. Jangan dua-duanya disebut ya. Kalau mau bilang alur, alur. Kalau mau bilang tahapan, tahapan. Oh gitu ya, Pak. Ya. Iya, alur sama tahapan sama soalnya. Ya. Terus ini yang file yang Oke, kemarin disuruh gambar GNS3-nya. oke, ntar tinggal kasih caption aja. Ya, Pak. Next. Terus ini kan udah kemarin. Kalau yang soal retensi paket terus udah. Ini Pak, untuk topologinya Pak. Oke, nanti di center ya. Oh iya. Tinggal kontrol E. Nah, ini udah beres tuh. Oke, itu topologi awal ya. Apa tuh topologi usulan ya? Ini topologinya sih sama aja Pak. Jadi gini Pak, topologi awal itu dia limit controllernya ini dia nggak ada. Halo Pak. Halo, sorry, sorry. Apa tadi? Untuk topologi sebenarnya sama aja, nggak ada perubahan topologi ya. Ada satu Pak. Di mana tuh? Kalau yang pertama itu yang PCC Heeh. itu dia nggak ada limit controllernya. Oh, nah berarti harus digambarin tuh topologi before Tidak. dan afternya. Oh gitu Pak. Harus ada perbedaannya. Jadi sebelum sebelum di tuning atau di tune up atau di apa sih optimasi, terus setelah kita yang rencana kita nih topologinya. Oh oke 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 oke. Oke, di implementasi teknologi ini aja nih desain topologi jaringan. Jadi ada sebelumnya, terus sama yang ada perubahan Mas Foji berubahnya di mana kayak gitu. Hmm. Soalnya Linuxnya ini untuk masukin codingan itu Pak, codingan Pythonnya Pak. Ya, oke, tinggal gitu aja lah. Dan ini konfigurasinya kemarin Pak. Mm, oke, terus aja. Langsung bab 4-nya ini kemarin nggak ada masalah sih kemarin. Mm. Nah, Yang butuh dirapiin nanti kayak gambar-gambar aja. Kalau gambar kan di center semua ya alinea ya. ya, Pak. Oke, Di bab bab 4-nya 4 hasil dan pembahasan. Nanti ntar pindah halaman baru ya. ya, Oke, desain dan topologi jaringan simulasi GNS. Oke, ke bawah dikit-dikit. Nah, desain yang topologi yang baru di atas itu harusnya di sini. harusnya di sini ya. Iya, Oke yang oke. yang tadi itu tuh topologi yang existing gitu bilangnya. Ditaruh di sini aja Pak ya. Betul di Tinggal sini. di sini aja Pak ya. Iya, tinggal pindahin aja. Jadi nanti yang di bab 3 dikasih penjelasan itu topologi existingnya. Nah, topologi yang buat pengujiannya yang ini nih di bab 4. Ya, Pak. Oke, kan penjelasannya juga di bawah tuh ada tuh ya. Jadi pas. Oh ini di Tuh, sini ada Pak. ada ada, ada juga. Di sini Udah. lupa saya. Astaga. Eh, Lupa ya. saya Pak. Ya wis lah, berarti yang di bab 3 tinggal diganti yang existing aja ya. Apa perlu di itu Pak? Ya, Apa? saya tambahin ini apa topologi PCC sama yang satunya topologi
eh fuzzy gitu Pak. Boleh, boleh. Go. Itu lebih bagus. Oke 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 oke. Oke. Ini di sini untuk pengujian Ini pengujian yang kemarin presisi gangguan Pak, yang yang kemarin gangguan. Bapak bilang gangguan itu ya. Ini rata-ratanya Pak. Total bandwidthnya, oke. Ini gangguan rendah ya. Iya gangguan rendah. Gangguan rendah berarti kemarin berapa saya lupa. Cuman gangguan rendah itu dari angka 5% sampai berapa ya, saya lupa saya. Perlu dicantumin Bapak ya? Iya, jadi ada acuan kita kayak kenapa ini kita bilang rendah, ya standarnya segini nih rendah. Terus yang sedang ya segini, pas tinggi segini gitu. Gangguan gangguan gitu. Mm-mm. Oke. Udah ada situnya juga. Oke, sip. Oke, ini udah oke deh. Tingginya udah rata-rata Nah, ini setuju. yang fuzzy logicnya ya. Ya. Ini di sini apa perlu di itu Pak? Apa harus di mana namanya yang kemarin eh ditambahin di mana sih lupa saya. Yang terakhiran juga Apanya tuh? ditaruh di bukan yang di sini. Ditaruh yang di terakhir Pak. Apa sih namanya sih? Yang Oh, Pak ini captionnya kode ya. Kalau misalkan kode, mendingan masukin ke lampiran aja. Iya kelampiran maksud saya. Iya, Iya kelampiran aja. kelampiran. Heeh, kelampiran aja. Di bab 4 udah langsung hasil-hasilnya aja. Kalau kayak kodenya, config-nya yang memang kebanyakan taruh lampiran aja. Ya, Pak. Nah, kayak gini-gini yang penting tuh hasil pengujiannya. Ya ini PCC ini pakai yang metode fusinya Pak. Mm-mm. Gangguan sedang lebih bagus yang fuzzy ya Ya lebih bagus fusi Pak. Ini nanti ada itunya Pak. Saya perbandingannya. kasih ya grafiknya Pak. Oke, Ini sip. dari yang interval, Mm-mm. terus transfernya Mm. sama bandwidthnya gitu Pak. Oke, ada penjelasannya juga sumerinya di bawah dikit. Sip. Good. Jadi skenario gangguan rendahnya, habis itu ada skenario gangguan sedangnya juga Mm. dan tinggi. Oke, itu jauh banget pas yang tinggi ya. Iya Pak. Yang Jauh tinggi lebih ini cepat kan fuzzy berarti ya. untuk intervalnya. Tapi kalau untuk bandwidthnya ya Kalah juga yang Fuji fuzzy-nya. enggak Pak, menang Pak, Fuji Pak. Jadi Oke, sorry. kalau interval itu kalau lebih lebih tinggi itu dia lebih jelek. Hah, ya oke. Betul. Ya, Kalau interval lebih tinggi lebih bagus, apa lebih jelek ya. Nah, ini kalau yang ditransfernya lebih tinggi yang lebih bagus ya. Perbandingannya jauh banget. Oke, berarti kan memang implementasi fuzzy-nya berhasil kan? Fuzzy lebih dan cepat. ini Oke, udah nah sih tinggi. pada pembahasannya. Ya, menunjukkan metode balancing dengan fuzzy like performa. Oke, pertama ada berapa aspek nih? Pertama, sifat dari level 2 fuzzy itu konsisten. Terus next. Dan kalau udah sama itu Pak, Oh, kesimpulan udah udah. dua aja. Aspeknya cuma dua aja. Kira beberapa aspek banyak. Ya cukup bilang aja dua aspek. Kalau orang beberapa aspek tuh mikirnya lebih dari dua. Ah, tuh yang di pembahasan tuh. Keunggulan ini dapat dijelaskan dari beberapa aspek. Bilang aja keunggulan ini dapat dijelaskan dari yang pertama fuzzy logic ini adaptif, yang kedua adalah fuzzy logic ini konsisten memberikan performa. Penjelasannya di bawah. Si fuzzy logic adaptif ya begini-begini, terus fuzzy logic ini konsisten begini-begini gitu aja. Jangan pakai titik dua, kita langsung jelasin Gimana Pak? pakai narasi aja kayak tadi. Loh, ke situ. Nah, Dari keunggulan ini dapat dijelaskan atau dapat ya boleh lah. Keunggulan ini dapat dijelaskan dari segi sifat adaptif dari fuzzy logic dan yang kedua fuzzy logic ini konsisten memberikan performa.
dapat dijelaskan dari sifat adaptif dari fuzzy logiknya. Nggak usah pakai sifatnya lagi, pasti belakang fuzzy-nya. Yang sebelum fuzzy sifatnya apa saja? Sifat adaptif dari fuzzy logic Hmm. dan Dan konsistensi performa yang diberikan. Nah, yang di bawahnya, pertamanya hapus aja langsung sifat adaptif fuzzy logic, koma tidak seperti PCC gitu. Oke, koma itu. Atau nggak usah pakai koma, langsung aja. Nah, oh, T-nya diganti huruf kecil. Nah, oke. Nah, itu fuzzy logic juga secara konsisten. Beres dah, lebih enak bacanya. Oke, sip. Good. Udah kelar juga kayaknya nih. oke Oke, ini Pak kalau saya. kesimpulan berarti realisasi dari hipotesa atau tujuan aja. Oke siapa? Ini enaknya pakai poin kayak gini apa Poin itu aja. Pak? Poin aja. Poinnya di sini ya? Poin Udah aja. oke ya? Udah itu udah oke. Oke siap. Terus ada temuan-temuan yang jadi saran. Sip, daftar pustakanya tinggal dirapihin. Udah berapa daftar pustakanya? 15 Pak. Oke. Cukup ya Pak ya? Apa Yang dicopot penting lagi? daftar pustakanya jangan ada yang lebih dari 10 tahun ya. Kalau yang bagus sih di 5 tahun terakhir. Yang kemarin yang Bapak bilang itu yang di bab 2 nih Pak, saya agak itu. Apa Kenapa perlu tuh? saya Mana? tambahin daftar itu ya Pak? Oh, daftar Referensi ya Pak? pustakanya belum ada ya? Bukan yang ini. Yang bab Daftar 2? pustaka yang ini, yang pendekatannya nih Pak. Sama sekali kan Ah, ini. Apa perlu? iya. Cari. Itu harus dicari itu. Jangan sampai enggak. Soalnya satu bab ini, satu satu subbab deh, satu subbab nggak ada. Iya, Kalau dicari yang aja. lainnya udah ada semua, Pak. Oke, tinggal tambahin itu aja. Udah, tinggal rapiin dikit-dikit Smart Fauji, nanti bisa daftar sidang juga lah. Ya, berarti next langsung itu, Pak. Saya udah nyiapin itu juga sih, Pak, PPT, Pak. Tapi Oh, nanti aja, udah. Pak. Oh, iya Iya. tunjukin aja, nggak apa-apa. Kamu, Pak, kamu. Abstrak belum diperiksa. Belum, Pak. Astagfirullah. Ya, abstrak ini aja ya. Abstrak itu masalah utama. Terus metode yang kita pakai buat nyelesain masalah utama sama langsung hasil, nggak ada hipotesa lagi. Berarti Itu aja. masalah utama, Pak. Benar. Masalah Masalah utama. utama, metode dan cara kita nanti nyelesain masalahnya, terus hasilnya seperti apa. Udah itu aja. 3 poin itu aja. Metode dan caranya, Pak, ya. Mm, Oke. Siap, Yuk, oke lah. Good. Pak. Makasih, Pak. Ini, Pak. Oke, ada yang mau tanyain? Udah, Pak. Aman, Pak. Oke, sip, Nah, mantap. Bisa daftar juga berarti ya. aman, Pak. Oke, oke. Oke, terima kasih ya Pak ya ini Pak. Ya, thank Oke. you, Mas Fauji. Sip, udah mantap progresnya. Kita lanjut next siapa ya? Mas Gali atau Mas Izat? Saya, Mas Gali duluan. Oke. Terakhir kita bahas apa Mas Gali? bab 4 itu belum selesai pas kemarin, Pak. Oh, yang kemarin, oh udah jadi sampai 4 skenario akhirnya. Ya, emang 4 Oh skenario. ya udah. Cuman ini sebenarnya yang browser belum selesai, Pak. Cuman yang call udah Hmm, selesai, jadi saya bisa masukin sih. Berapa lama kira-kira yang browsernya? Hmm, seminggu lah, Pak, bisa kejar. Insya Allah. Seminggu, seminggu, seminggu. Terakhir daftar sidang mana dia? Target di tanggal 11-an itu bisa nggak, Pak? Biar lebih matang gitu. Wait ya. Itu tanggal 30 ya. Besok tuh ya kalau bisa sebelum tanggal 9 tuh. Belum tanggal 9 ya? Mm-mm. Untuk tanggal 9 lah, sebelum tanggal 10. 10 kan minggu kan tuh. Ya, diusahakan. Kalau bisanya sih ya itu tuh sebelum tanggal 10 atau 9 daftar, kira-kira kan nanti penjadwalan scheduling jadi
tanggal 11 atau sampai 16 itu bisa ada penjadwalan sidang tuh buat Mas Galihnya. Oh, siap. Bisa lah, tinggal dikit lagi kan. Insya Allah, Pak. Ya, yang tinggal terakhir aja Ini hasil iya. perbandingannya. Ini kayaknya kemarin udah minggu ya, minggu lalu udah ya. Udah. Cuman masih ke bawah kemarin masih banyak. Ini Hmm. saya satuin jadinya. Ini Oke, oke. gambarnya boleh dua gini atau ini Boleh, boleh dua dihitung aja. satu gambar apa dua, Pak? Dua aja langsung bilang upload apa upload download gitu aja langsung. Oh, Oh iya, tapi di caption gambarnya belum ada ya. captionnya satu atau dua, Pak, jadinya? Captionnya satu aja, Satu captionnya aja. satu aja. Heeh. Ya. Jadi keterangan captionnya ya skenario upload dan download itu. Oh, ya. Terus Tuh. ini, Pak, penjelasannya. Oke, oke, terus dengan pengujian upload yang download menggunakan serial berbeda tidak terlalu signifikan. Nah, ini nggak signifikannya karena kenapa ya, Mas sekali ya? Nah, itu, Pak, yang download tuh emang nggak ini karena kalau upload kan dia stream prosesnya, Pak. Mm, Jadi Quick masih bisa ini. Nah, kalau yang download itu masih belum ini sih, Pak. Jadi masih di browser sama di ini juga eh, nggak konsisten gitu, Pak. Jadi ada yang mm, ini, Oke, ada nah yang sip sip dapat dapat. Tapi nanti tinggal ditulisin di situnya ya. Jangan sampai nanti ya, ada orang nanya lagi. Ini tidak terlalu signifikan. Nah, tidak terlalu signifikannya karena kenapa gitu. oke. Terus ini latensinya. Latensinya dari 1 MB 10 MB pembuatan file. Oke, terus ini throughputnya. Apa yang lakukan? Throughput dapat pengujian upload setelah melakukan setelah pengujian upload. Oh, ini sama-sama upload, Hmm, pengiriman, pengunduhan. Oh, typo kayaknya. oh, Upload download pengiriman harusnya ya. upload ya, ya, Pak. Iya bener tadi udah unduh. Yang mau dikatakan Oh iya, apa? iya. Yang mau dipakai katanya Oh apa iya, nih? Mau download download semua. Kalau unduh unduh semua. Jadi jangan apa oh jangan beda-beda. campur ya, Pak. Oh Kalau enggak. upload itu apa sih bahasa ininya? Upload tuh Apa ya bahasa Indonesia? Download kan unduh. Upload tuh apa sih? Enggak, Juga Pak. lupa. Oh oh ya unggah enggak, sip. Thank you. enggak Nah ya. benar unggah. Nah ini unggah berarti nih. Nah yang Upload download aja ya, Pak. ya udah kalau mau itu tinggal digaris miringin aja. Siap. Yang atas apa? Ini yang upload, Pak. Upload berarti yang bawah download. Yang baru. Oke. Oke. Next. Berikut. Utilitas CPU sama memorinya. Nah ini juga sama tuh hasil pengiriman captionnya Wah, Kompas. udah, Nah itu Pak. dicek-cek dah ya nanti. Siap. Eh, iya ini. Ini CPU. Yang download belum saya masukkan, Pak. Ini lot paling gede yang di bawah Yang di paling kecil malah, Pak. Karena makin sedikit yang masuk, jadi proses di servernya makin eh, makin apa? Makin ringan. gitu, Pak, ya. Ada penjelasannya. Belum, Pak. Oh, ya sudah dijelasin itu. Pokoknya yang kita jadi pemikiran kita hasil pemikiran tuh dijelasin aja ditulisin jangan sampai enggak. Itu Siap. aja. Kalau enggak ya pasti nanti akan jadi bahan pertanyaan. Hmm. Mendingan kita udah sedia apa sediakan. Jadi orang ngebacanya udah jelas semua. Paling kalau diskusi-diskusi itu ya mereka ngediskusiin apa yang kita lakukan di penelitian dan hasilnya kenapa seperti itu gitu aja. Hmm. Nggak Siap. banyak pertanyaan ke tulisan. Kalau banyak pertanyaan ke tulisan, akhirnya tulisannya banyak revisinya malah capek. Ih. Siap. Oke, Ini ini keamanannya. Kemarin keamanannya jadi apa aja tuh? Sniffing terus? sniffing aja, Pak. Oh, Oh, sniffing sama doang. verifikasi ini, Pak, integritas file. Oke, ini gambar kasih caption ya. Yang verifikasi integritas file mana?
Ya, Oke. sesuai. Sesuai dan gak sesuainya parameternya apa, Mas Gali? Ini dari ukuran original, Pak. Original Terus sama ukuran yang dicek dites. dengan yang dites, ditransfer dan juga diunduh. Oke. Nah, ini kok berarti kasih Oh, penjelasannya. kasih penjelasan yang enggak di nama tabelnya aja tuh. Kolomnya kayaknya ukuran original, ukuran file original, terus ukuran file pada saat Quick, ukuran file pada saat TCP, gitu aja. Oh, di sini ya, Pak. Mm-mm. Oke, nanti tinggal dilengkapin lah. Itu khasnya ya, udah. Terusnya ya, sudah sama. Oke, terus wah ini kurang 1 poin aja nih di bab empatnya nih. Jadi Apa, Pak? kayak Oh, kayak ngesumeri kayak tadi siapa ya Mas Fauzi bahasan kayak ya, gitu. Pak. Heeh, Hmm, pembahasan hasil penelitian. Oke, Pak. Kayak disumeriin aja lah atau kayak kita rangkum aja sebelum itu jadi kesimpulan ya. Oh, baik. Oke, kesimpulannya. Nah, oke. Ini sesuai sama aku jadi banyak ya. Tujuannya ada berapa? Oh, iya. Oh, sesuai tujuannya, Pak. Oh, Kesimpulan. Hmm, kesimpulannya tinggal realisasi dari tujuan aja. Kalau tujuan kan hipotesanya tuh ya. buat nyelesain masalah. Rumusan ada 4. Tujuannya, Tujuannya 4 juga, Pak. oke. Nah, realisasinya udah itu aja. Hmm, Oke. oke. Jadi kalau emang ada yang dia masih satu pembahasan atau satu hasil, ya jadiin satu aja di Jadi kesimpulan satu. tadi ya. Ya, siap. Oke, tinggal skenario browsernya belum. Tinggal ngerapihin teks. Oke, Pak. Ini Ini kan lanjut belum sih? nanti gitu doang. Belum sih, Pak. Salah dong. Kirain beneran kita yang mau ditampilin. Ah, ya, ya. Kasih-kasih kata-kata dikit lah ya. Siap, Pak. Belum ini Oke. belum beres ya, Pak. Oke, udah. Referensi udah berapa? Ada 16 kurang nggak, Pak? Enggak sih, tapi kalau buat di publikasi jurnal ya minimal 20 sebenarnya. Tapi kalau buat Hmm, kayak laporan karya ilmiah emang enggak sih. Udah oke, aman lah. Tinggal dirapiin aja format teksnya samain ya. siap, Pak. Font face-nya kayaknya sama alignment ya. Beres, tinggal dikit lagi. Mas kali juga. Ya bisa lah ya minggu depan daftar sidang juga ini. Insya Allah, Pak. Oke, ada yang mau tanyain? Udah cukup, Pak. Oke, thank you Mas Gali. Udah Terima kasih, bagus. Pak. Oke, kita lanjut lagi. Yang harus di cross check. Mas Izat ya. Iya, Pak. Oke, ini di WA kemarin udah saya kasih arahan ya. Udah, Pak. Apa aja tuh? Saya lupa malah Saya arahannya. izin share screen dulu ya, Pak. Ya, saya dulu. Oh, tujuan di bab 1 sesuai nama rumusan masalah ya. Terus bab 2 nggak usah terlalu banyak teori atau penjelasan, fokus di metode. Bab 3-nya realisasi tahapan. Bab 4-nya hasil penelitiannya. Oke. Ini sama judulnya juga di ini juga, Pak. Kemarin ada masukan dari saya judul ya? Agak Iya. disesuaikan ya? Apa Jadi jadinya? sekarang begini, Pak. Rancang bangun sistem firmware perangkat jaringan berbasis Spring Boot dan evaluasi menggunakan rancang bangun sistem firmware perangkat jaringan berbasis Spring Boot dan evaluasi menggunakan metode rerouting menggunakan static routing perangkat jaringan. Yang kita evaluasi apa ya, Mas Ijat? Sorry, lupa saya. Ini kan yang dievaluasi tuh kan Pak Riyad bilang tuh ini kalau misal dia kena failover nih gitu, Oh ya, dia bakal terus-terusan nyari nggak gitu kan? Kalau saya udah tersedia di database gitu, Pak. Jadi kalau misal si perangkat utamanya mati ya backupnya nyala karena memang si data backupnya udah ada gitu, Pak. berarti evaluasi routing ya. Iya, Pak. Coba tambahin routing di setelah evaluasi. Evaluasi routing.
Oke, terus judulnya jadi berapa kata tuh? Coba di blok dah. Oke, masih 16, masih aman. Soalnya judul paling banyak 20 kata. Kalau di kita, kalau tempat lain umum biasanya 15 paling banyak. Iya, Ya, judulnya gitu lebih enak. Oke, berarti pakainya static routing ya. iya Pak, static Oke, routing. itu udah dimention di dalamnya, di Iya. dalam laporannya. Oh, belum sih kayaknya. Yang di Nah, latar serah belakangnya belakangan Pak. aja. Mm-mm. Kayaknya ada beberapa yang belum juga Pak. Nanti saya cek lagi paling ya. Oke. Sama ini doang sih Pak. Ya apa? Paling tuh. Nah ini yang kemarin juga nih Pak, yang tujuan penulisan ya. Tujuan penelitian ya, jangan tujuan Eh, penulisan. Mm-mm. Tujuan penelitian. Ini sudah selaras sama masalahnya, rumusan masalah. udah Pak. Rumusan masalahnya coba lihat. Ada 3 doang rumusan masalahnya. Iya Pak. Nah, tujuannya jangan banyak-banyak. Cukup menjawab itu aja, permasalahan itu. Oh berarti ini juga tiga juga gitu. Heeh, dan satu lagi, sebelum tujuan, itu batasan masalah. Nah, ini jangan struktur AI begini. Oh iya Pak. Iya, kelihatan lah. Nggak pakai tools pun orang yang udah sering make tuh pasti kayak saya nganggapnya, waduh gitu kan. Jangan nanti ketahuan. Eh Sistem yang digunakan cakap pantauan sistem yang digunakan sistem notifikasi. Nah, itu kayak poin-poin ruang lingkup perangkat jaringannya delete aja langsung. Satu ini sistem yang dikembangkan dalam pengertian hanya gini-gini. Yang dua sistem yang dibangun ini gini-gini. Jadi itu langsung delete-delete aja. Oh iya Pak. Udah Ini delete aja sekarang daripada ntar saya lupa. tandain dulu Pak. Apa langsung delete aja ya? Iya, delete aja. Itu jadi satu gitu kan. Langsung kayak gitu aja. Iya, iya. Ya, soal saya sih nggak ngelarang pakai AI agak, tapi yang penting bisa aja ngolahnya, jangan sampai kelihatan. Kalau begitu kan langsung kelihatan. Iya, iya. Oke. Nah, gini kalau mau pakai AI, coba cari ini yang buat teman-teman yang lainnya juga semuanya. Saya nggak ngelarang sekali lagi, tapi gini penggunaannya. Kan kalau misalkan pakai ChatGPT, saya juga pernah lihat ada salah satu FYP entah di medsos yang mana saya lupa juga. Tapi juga saya sering pakai juga. Nah, di ChatGPT itu kan kita bisa kayak ada prompt tambahan. Nah, di prompt tambahan kita itu kita exclude beberapa kata yang sering ke-mention sama si AI kayak dash atau strip gitu. Nah, itu jangan sampai kena di hasil generate dia. Terus jangan terlalu hiperbola bahasanya gitu dan jadikan humanist sebagai konteksnya akademik, tambahin itu biar biar hasilnya nggak terlalu hiperbola atau lebay gitu kan salah istilahnya kan. Sama simbol-simbol yang pasti akan sering keluar tuh di AI, termasuk yang poin-poin itu tuh dia selalu ngejebetin kalau misalkan ada poin-poin satu itu poin utamanya gini, di bawahnya penjelasan. Nah, itu kan strukturnya banget dia tuh. Nah, itu Iya, kita iya. tambahin kayak gitu. Nah, jadi kalau pakai AI ya kita juga harus bisa lebih benar dari AI-nya ya. Iya, iya, siapa? Oke, penting jangan sampai kelihatan aja apa masukan ya. Kalau kelihatan pasti sidak tuh udah aduh, nggak ampun lagi dah. Oke, tujuan penelitiannya. Jadi ya udah nanti tinggal masukin prompt kalau misalkan bingung ngejawabnya. Ya, Menjawab siapa? itu menjawab si rumusan masalahnya yang 4 tadi masalah utamanya kan cuma 3 4 tadi rumusan Tiga, masalah. Pak. 3. Nah, ya udah di 3 itu yang kita fokuskan Oh iya, Pak. ya. Oke, Ya. scroll dulu ke bawah saya cek keseluruhan aja. Itu udah apa udah ya Mas Pojit ya. Itu keterangannya udah benar tuh, sesuai atau selaras sama rumusan masalah tapi belum selaras. Iya, Oke ya. iya, Pak. Next, manfaatnya oke lah. Terus metodenya iteratif pengembangan Iya, Pak. sistem. Oke, kalau pengembangan sistem berarti
tahapan-tahapan jangan langsung dijelasin di sini. Jadi metode penelitian di bab satu tuh cukup simpel gini, Mas Ijat. Jadi Iya. Mas Ijat pakai metode, karena kan pengembangan sistem ya, berarti RPL ya. RPL tuh gimana, Pak? Wah, kan udah pernah belajar RPL, mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak. Oh, Ada, iya iya. ada itu. Wah, Ada. dosennya bucian lagi, saya bilangin loh. Ya, Pak. Apa aja coba di RPL metode-metodenya pengembangan sistem tuh. Kalau ininya kan induknya kayak misalkan induknya ada SDLC tuh, tapi turunan SDLC banyak kan? Iya, Apa yang dipakai? yang aduh apa ya? Saya lupa ingat, Pak. Nah, iteratif ada, tapi kalau mau yang bertahap dan berulang kayaknya prototype. Prototype, Pak. Iya, coba lihat dah sambil searching. Nggak apa, coba aja lihat. Coba. Metode prototyping. Coba lihat gambarnya. Sesuai nggak sama langkah penelitian yang Mas Ijat lakukan? Ini ya, Pak. Nah, itu prototype tuh. Kira-kira sesuai nggak sama yang dilakukan sama Mas Ijat? Ya, hampir hampir sama juga sih, Pak. Oke, coba bandingin satu lagi, buka tab baru lagi, metode iteratif. Tapi iteratifnya kita searching gini ya, metode pengembangan sistem iteratif. Untuk membangun sistem iteratif ya, Pak. Iya, iteratif. Nah, itu. Ini yang mau dipakai kan? Iya, Nah, gambar nanti dicantumkan di bab 2 boleh? Dua aja lah. di bab 2, Pak. Mm. Nah, iteratif itu jangan sampai ketuker sama prototype dan RAD ya. Dia sama loh. Tuh, model SDLC dalam pembuatan software tuh ada tuh yang di IDS Digital College. Hmm. Nah, dia kan induknya SDLC juga tuh, Oh paling iya. pojok. Nah, ya kan? Tuh. Berarti Oh iya. tahapannya ada berapa tuh? Planning, requirements, analisis desain, implementation, development, testing, evaluation, 7 tahap tuh. Nah, Mas Ijat di laporannya berapa tahap? Lalu, Pak. 6, Pak. 6. Iya. Karena di custom. Iya, ini Atau ada yang, karena saya custom sendiri. oke, berarti eh, metode pengembangan sistem iteratif yang dikustomisasi atau disesuaikan bilangnya itu ya. Ini ya, Pak. Mm, Aktif yang di custom ya. mm, yang disesuaikan. Oke, terus iteratifnya jangan iteratif begitu ya. Kalau itu kan Inggrisnya tuh. Kalau yang di Indonesianya kan pakai F doang. Oke. Iya. Menggunakan metode pengembangan sistem iteratif, tambahin. Gimana, Pak? Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem iteratif yang disesuaikan. Pengembangan ya, Pak. Menggunakan metode pengembangan sistem. Nah, itu nanti masukin citasinya ya. Iya, Pak. Terus yang tahapan-tahapan itu pindah ke bab 2 aja. Yang ini, Pak, tahapan Iya, ya. itu semua tahapan pindah ke bab 2. Terus, Pak. Saya anot dulu, Pak.
Oke, kita lihat bab 2-nya deh. Ini Pak. Ini bab 2. Iya. Oh, ini bab 2. Nah, alur penelitiannya pakai yang tadi di atas tuh. Nah, itu tuh Oh alur ini Pak. penelitiannya. Iya, itu. Jadi Hmm, penjelasan metode yang ada di bab 1 yang dimention, bab 2 itu iya, kan eh, tentang pendalaman metodenya. iya. Nah, dijelaskan dah penelitiannya pakai itu dengan alur penelitiannya sesuai sama metode iteratif itu alur penelitiannya gini gini gini. Nah, diagram gambarnya tuh nanti dibuat juga. Oke, coba dilihat yang sekarang dibuat. Diagramnya Pak. Yang di bab 2 ini. Oke, terus next next. Ya, itu. Ah, ini mah eh ini proses bisnisnya. Proses bisnis aplikasinya, bukan alur penelitian. Oh kalau, oh iya ya Pak. Berarti nanti dibikin diagram lagi Pak itu si alur ininya, alur Mm-mm. penelitiannya. Mm-mm. Yang iteratif itu ya. Setiap langkah-langkah yang ada di pengembangan iteratif itu jadi alur penelitiannya Mas Ijat. Iya Pak. Nah, kalau alur proses bisnis aplikasinya yang tadi tuh udah digambarin sama Mas Ijat. Iya, iya. Oke, terus scroll lagi. Oke, terus ini apa? Banyak banget itu. Ini Gambar apaan aja sambung itu? Oh, sambungan-sambungannya Pak. nyambung Iya, konstruktornya. karena kan nggak cukup Pak kalau misal saya jadiin satu ya. Makanya Oke, disambung-sambung. berarti itu nanti nantinya masuk di salah satu langkah iteratif itu ada langkah apa tuh? Coba lihat dah. Kalau nggak salah ada desain sistem ya di bab 1. Coba lihat dah. Lihat ke bab Bab 1 aja. ini Identifikasi bab satu ya. masalah, terus perancangan sistem awal. Hmm, ya itu di metode Di penelitian, di metode penelitian. ini. Heeh, kan ada langkah-langkahnya tuh, identifikasi masalah dan kebutuhan sistem. Terus Iya, nomor 2 ada perancangan sistem awal. iya. Nomor tiganya implementasi. Nomor empatnya evaluasi dan Evaluasi. revisi. Nah, berarti gambar-gambar itu kan masuknya ke dalam rancangan kan? Iya, Nanti sistem nih jalannya begini-gini nih, flow di sistem ya, flow atau proses bisnisnya ya. iya. Nah, itu gambar-gambar itu masuknya ke situ. Hmm, iya ya Pak. Berarti ke ini ya, apa? Implementasi ya. Bukan implementasi. Ke Di evaluasi. bukan nomor 2 Oh, perancangan ya. rancangan sistem awal termasuk UML adanya di situ. Oh, Gitu ya. ke UML-nya apa aja yang digambarin? Coba lihat lagi. Balik ke bab tiganya. sam bab 2, bab 2, Bab 3. bab 3. Oke, masih di bab 2 tadi ya. Iya. Nah, itu dia kebanyakan di bab 2-nya. Bab 2 tinggal jelasin metode penelitian yang dipakai ini kayak gini-gini masuknya ke bab 3 semua. Oh, itu Pak. Yang sesuai dengan yang saya arahkan sama Mas Ijat tuh. Jadi Iya, bab 2 itu fokus aja di penjelasan metode penelitian yang dipakai ya. iya, Nah, iya. bab 3 itu fokus di realisasi tahapan penelitian yang disebutkan di metode penelitian yang digunakan di bab 1 terus dijelasin di bab 2. Nah, bab 3 tuh realisasinya aja. Bukti-bukti setiap langkah penelitian yang Mas Ijat gunakan itu Iya. apa aja misalkan identifikasi. Nah, mana nih yang diidentifikasi? Hasil identifikasi seperti apa? Terus perancangan sistem awal, mana rancangannya? Terus implementasi sistem awal ya. Nah, implementasi seperti apa? Kayak gitu ya. Bab Oh iya 4 Pak. itu hasil-hasil penelitiannya tuh ya Oh yang ada di bab 3 hasil-hasil jadinya gitu ya. Kayak iya Pak. misalkan di bab 3 baru rancangan-rancangan, hasil jadinya ada di bab 4 gitu. Iya. Oke? Oke, Pak. Soalnya gini Hmm. Pak, aduh maaf nih Pak ya. Hmm. Kalau pas sama Pak Lukman tuh ya tadi ya udah ini udah cocok gitu. Makanya tuh saya pas itu ya gimana juga ya namanya ganti orang Iya. ya Pak ya bingung kan saya jadi Iya, ya. gak apa-apa. Ternyata ganti dosen kan jadi ada juga yang dirombak gitu. Betul, betul. Pak Iya Lukman gitu. sebenarnya memang lebih fokusnya ke arah eksperimentalnya. Iya gitu. Betul. Jadi kemarin tuh dia udah sempat ngomong juga, udah Anaf langsung ngajuin sidang aja gitu. Ya saya juga sebenarnya kurang pede tuh. Bener kan pas dapat kabar.
Hmm? Ya udahlah, saya udah siap nerima aja udah resikonya ini pasti Ya, akan banyak yang masih bisa dirombak deh, gitu. masih bisa dikejar lah. Karena ngerombaknya sebenarnya tinggal pindah-pindahin aja. Mas Ijat ini sebenarnya apa? Cuma salah penempatan doang. Ya kayak misalkan tadi di bab satu harusnya adanya di bab 2 aja. Bab satu cukup dimention. Terus apa yang ditulisin di bab 2 sebenarnya pindahin ke bab 3 kayak gitu. Iya, Ya. iya Pak. Ya, Oke, kita coba UML tadi UML-nya. UML apa aja yang dibuat? Ini kan bilang apa ini nih? Kelas diagram ini. iya, ya memang. Perancangan database dengan Unified Model. Oke, ke atas dulu, ke atas dulu, ke atas dulu. Oke, bawah lagi ini tadi udah saya lihat ya. Penggunaan database database dengan perancangan database dengan UML. Gini, di UML itu, UML itu kan ada 13 notasi ya. Kalau misalkan ini atau masih belajar lagi deh, atau cari-cari referensinya lagi. Perancangan database itu di UML itu nggak ada. Adanya namanya kelas diagram karena UML itu orientasinya ke OOP, Object Oriented Programming, atau OOAD, Object Oriented Analysis and Design. Nah, untuk ngegenerate database yang nanti akan kita gambarin dengan entity relationship diagram atau entity relationship itu kita ngambil dari kelas diagram. Jadi Iya, kalau mau ngerancangin awal perancangannya database atau awal adanya database ini adalah kita gambarnya dengan kelas diagram namanya iya, gitu. iya, Nah, nanti untuk rancang database sebut aja IR-nya, diagram IR dari database-nya kayak gitu ya. iya, iya Pak. Oke, karena di UML itu di kelas diagram khususnya itu nggak ada Iya, kayak disebutin primary key, foreign key nggak ada. Kelas diagram itu bagiannya cuma nama kelas, metode dalam kelasnya, sorry, nama kelas, atributnya sama metodenya. Itu yang digambarin di kelas diagram. oh iya Pak. Betul. Oke. Nah, Oke, UML-nya sebenarnya kalau emang mau ada perancangan sistem di UML itu minimal jangan kelas diagram aja karena gini sih, notasi atau diagram di UML itu nyambung semua, maksudnya iya, tuh. Jadi kalau kita mau bikin kelas diagram itu tergenerate atau bisa bikin kelas diagram setelah kita bikin namanya sequence diagram. Sequence iya, diagram bisa ada karena kita tadi bikinin activity diagram. Nah, iya activity Pak. diagram bisa ada karena sebelumnya kita sudah punya use case diagram gitu. Hmm, Makanya iya, tadi yang di atas tadi itu Mas Ijat kan gambarinnya dengan flowchart biasa. iya, Sebenarnya bagusnya kalau mau secara perancangan ke OOAD atau OOP pakainya activity diagram bukan flowchart. Itu. hmm, Nah, iya, iya Pak. makanya nanti Mas Ijat nggak usah bilang lagi ada perancangan sistem dengan UML. Pokoknya cukup bikin alurnya yang tadi ya, yang tadi dan ini bilangnya perancangan database aja. Udah dengan notasi IR diagram gitu. Jadi jangan bilang UML. Iya, iya, IR diagram aja, perancangan database dengan IR diagram. Udah bilang kayak gitu aja. Jadi Mas Ijat di dalamnya jangan pakai UML. Nanti kalau UML minimal tuh 6 diagram yang harus digambarin. Use case, hmm, activity, sequence, state chart, deployment diagram, sama kelas diagram. Tuh, minimal itu. iya, Banyak iya loh. Pak. Kalau Mas Iya, Ijat ngelihat contoh-contoh skripsi di kampus lain yang dia ngebahas UML gitu. Itu UML aja bisa berpuluh-puluh halaman. iya, Ya, jadi Mas Ija cukup dengan flowchart atau alur sistemnya, proses bisnis sistem, dan IR diagram aja. Udah, itu aja. iya Pak. Jadi fokusnya ke si static routingnya aja. Oke, Iya, next. Paham ya sampai situ tadi ya? paham, paham Pak. Oke. Terus lanjut. Terus. Nah, ini ada. Oh, ini gambarnya realisasi tahapan penelitian. Ini sebenarnya bukan tahapan penelitian ya, tapi tahapan alur sekali lagi ini eh alur sistemnya, bukan alur penelitian, ya kan? Ini bukan langkah-langkah penelitian kita kan, tapi sistem berjalannya seperti ini gitu ya. Iya, Ya, jadi makanya nanti di rearrange aja yang dibikin sama Sijat sebenarnya udah nggak salah, tinggal penempatannya aja. Jadi kayak misalkan tadi bab 2 cukup, bab 2 itu cukup ngejelasin
metode yang dipakai nih kan di bab satu disebutin tuh metodenya iteratif. Nah, bab 2 jelasin tuh metodenya termasuk bikinin alur dari metodenya ya atau langkah penelitiannya. Nah, semua yang udah dibikin sama Mas Ijat ini yang semuanya isinya perancangan pindahin semua ke bab 3 Oh iya Pak. gitu ya. Oke, nanti bab 4 hasil-hasilnya. Oke, next dulu. Nah, ini ada sequence diagram nih namanya. Ya, Iya. Karena waktu saya sama Portman tuh dia bilang ya dibikinnya kalau bisa beda-beda gitu diagramnya gitu. Jadi macam-macam ya saya ikutin aja Pak. oke, ini masih tahapan belum belum implementasi nih, tapi rancangan gini. Sequence diagram itu sebenarnya ngegambarin hubungan antara kelas dan kelas lain. Yang menghubungkan apa? Metode dari kelas-kelasnya itu. Iya. Itu. Hmm. Coba ke bawah dulu deh, saya lihat dulu deh. Waduh. Implementasi modul rerouting flyover. Ini pakai diagram apa nih gambarin ini? Implementasi modul rerouting. Oh, cat biasa ini Pak. Cuma flowchart biasa aja kan ya kan? Iya. Oke, Mm, alur implementasi modul rerouting ya. Nanti tambahinnya iya. kayak gitu. Oke, ke bawah lagi. Terus, terus, terus. Ini semua masih perancangan ya. Iya Pak. Oke, terus. Banyak banget yang udah dibikin. Oke, terus. Nah, poin-poin di bab 3 ini Mas Ijat. Poin-poin di bab 3 ini sesuai dengan langkah penelitian yang di bab satu itu bukan sih? Yang Iya. nanti dijelasin di bab 2 harusnya sama kayak gitu ya. Kayak tadi contohnya punya siapa tuh? Mas Dwira, terus Mas Gali sama tadi satu lagi Mas Fauzi. Iya ya Pak. Oke, terus dulu, next dulu. Ini baru bab 3 terus kan? Nah, Iya. baru bab empatnya. Ini hasil-hasilnya semua. Oke, terus. Oke, ya benar. Next. Oke, ini semuanya masih kurang screenshotnya ya. Iya Pak. Masih. Soalnya gimana ya? Takut ada kesalahan lagi gitu. Makanya saya juga bingung juga Pak. Oke, oke. Nah, ini pokoknya instruksi saya masih sesuai atau masih sama dengan yang terakhir saya kasih ke Mas Ijat tuh. Iya Ya, ya Pak. bab satu Iya. tadi tinggal rapin dikit, bab 2 udah ke fokus penjelasan metode penelitian aja, Mm, gambar alurnya sama penjelasan alur-alur atau setiap langkah penelitian dari metode yang kita pakai, yang udah Iya kita Pak. sebutkan di bab satu di poin 16 ya. Iya. Terus di bab 3 itu semua rancangan itu dimasukkan ke situ, tapi poin-poinnya itu harus sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang dijelaskan di bab 2 ya. Iya Pak. Terus hasilnya semua udah bener di bab 4 semua. Udah gitu aja. Biar fokus nyelesain TA-nya. Iya. Ada yang mau tanya nggak? Eh, saya Hmm, takutnya nggak kejar. Kalau nggak kejar gimana ya Pak? kejar extend. Aduh, bingung juga Pak. Bisa, bisa lah. 2 minggu, 3 minggu masih bisa lah. Kita usahakan sampai dengan akhir Agustus lah ya. Yang penting Tapi nggak Mak, masuk ke kalau misal semester di baru. akhir Agustus itu masih bisa Pak. Bisa, bisa. Jadi Oh, dikejar dulu aja. Pokoknya kalaupun nanti misalkan nih ya, kita ke iya. worst scenario-nya jatuh skenario terburuk, baru sekitar 80% selesainya di akhir Agustus, daftar aja. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kayak gitu Pak. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada semua nih. Kayak misalkan gini jangan ditulis screenshot ini yang ya, apa? Yang ada keterangan belum selesai jangan ada di dokumen ya. Nanti aja I- dijelaskannya di sidang gitu ya. iya Pak. Oke, nanti kita apa saya bimbing lagi lah gampang. Yang penting udah selesaikan aja. Instruksi saya masih sama sama yang terakhir saya WA ya. Iya, siap Pak. Oke, sip. Semangat Mas Jat. Iya. Eh, oh, Hmm, sekali satu lagi nih Pak. hmm, Mau Pak, hmm, misal kalau kira-kira Pak Riat, kalau misal saya tanya nih Pak di hmm. jam-jam
biasa gitu Pak ya. Bisa Boleh. nggak ya Pak? Boleh tanya Maksudnya aja nggak kayak apa-apa. saya konsultasi gitu Pak. Saya kan pindahan gini ya Pak. Jadi Hmm. kayak kerasa banget gitu Pak perubahan yang harus saya rombak gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya juga sambil ngejar juga gitu Pak. Kalau misal berkenan gitu, kalau boleh ya Nggak nanti apa-apa. saya tanya-tanya gitu Pak. Aman aman. Tinggal WA aja ya. Oh iya iya siap Pak. Oke, ada lagi? Udah cukup sih Pak mungkin dari saya Pak. Oke, tinggal lanjut lah ya. Iya iya sih. Sip, thank you Mas Ijan. Iya sama-sama. Saya juga makasih nih Pak. Ya, semangat. Next siapa nih terakhir? Mas Junio ya. Ya Pak, Oh, sebentar. ini kayaknya baru muncul lagi. Baru sempat Pak ini lagi Ah, ada. kan. Ini dia baru pulang Pak, baru belum mandi langsung buka PC. Eh, judulnya apa ini? Yang traffic shaping Pak, yang MOBA, yang GNST. Oh iya, terakhir apa yang kita bahas? Terakhir itu bab satunya udah oke Pak. Sekarang Oke, masuk ke bab 2. oke, langsung share screen dah. MOBA-nya mau dilaksanain tuh, tanggal 17. Kok nggak bisa ya? Nah, kelihatan Pak. Oke, sudah kelihatan. Metodenya eksperimen berbasis simulasi. Oke. Nah, ini di bab satunya udah dibilang kan ya? Coba lihat bab Uh, satu bab di satu. metode penelitiannya. Udah Pak di sini. Oke, udah kelihatan. Nah, langkah-langkahnya dijelasin di sini, Mas. Langkah-langkahnya ada Pak di bawah sini. Oh, Langkah. di situ. Iya. Waktu dan lokasi penelitian. Kayaknya nggak Ini, usah lah ya. ini nggak usah Pak. Iya, bab poin 22 sama 23 kayaknya nggak usah dah. Udah dua nggak usah. Langsung. Heeh, Langsung ke langkah aja. heeh. Oke. Nah, ini nanti tinggal di detailin aja ya. Oh, Penjelasannya segitu doang udah. kurang detail Pak. Masih perlu Iya detail sih. lagi. Oh, oke. Ya, detailin aja. Termasuk bikinin flow-nya ya atau diagramnya. Diagramnya oke. Oke, terus definisi variabel. Ada variabel apa aja memang yang dipakai? Ada ini aja. Yang Delay, jitter, packet variabilitasnya. loss, throughput. Oke, sip. Next. Udah sih Pak, baru Lah, tinggal kira itu sampai ini masih sama yang terakhir. Aduh. masih kurang apa nih? Kalau bab duanya tinggal dijelasin lebih detail aja dari kalau bab satu kan cuma nyebutin doang tuh ya, ya di metode penelitian kan metodologi penelitian. Bab duanya penjelasan metodenya agak lebih detail aja. Oh, oke. Metode ini kita pakai kenapa, alasannya, terus langkah-langkahnya kayak gimana dan alurnya gambarnya gimana. Definisi variabel juga boleh ada di situ gitu ya. Nah, terus nanti nih di langkah-langkah penelitian ini itu masuk ke bab 3. Bab 3 itu pembuktian dari apa yang dikerjakan sama Mas Junio di setiap langkah-langkahnya. Misalkan perancangan topologi jaringannya, nah rancangan Mas Junio gimana topologinya? Itu nanti ada masuk tuh di bab 3. Terus konfig jaringan awalnya gimana? Simulasi tanpa HTB gimana? Rencana simulasinya, terus penerapan HTB gimana? Nanti simulasi dengan HTB gimana? Hasil pengumpulan data dan analisis perbandingan seperti apa? Rencana-rencananya tuh di bab 3 tuh. Tapi rencana yang sudah dilakukan ya pembuktiannya dan hasilnya masuk ke bab 4 semua. Hmm. Bab 5 baru kesimpulan dan saran. Begitu. Udah, Eksperimental udah jalan belum? kenapa Pak? Eksperimental udah dijalanin belum? Masih proses Pak, lagi paralel pengen diskon ininya, papernya. Kejar tiga Ya, mingguan lah ya. Bisa nih 3 minggu. oke. Jadi bab tiganya itu nggak langsung implementasi Pak, saya soalnya langsung ke implementasi sih. Judulnya bab 3 itu implementasi metode usulan kan? Eh, di sini sih aja implementasi aja Pak. Jadi itu rencananya itu untuk implementasinya langsung masuk ke sini bab 3. Ini nama-nama babnya ikutin panduan aja Oh, ya, oke oke. gitu. Kalau bab 2 itu kan landasan metode penelitian ya, nama Iya. babnya. Nanti lihat panduan deh. Jadi nama-nama babnya sama susunannya samain kayak di panduan, jangan beda. Tuh, Oke. makanya tadi di bab 2 itu cuma ngejelasin metode penelitian, langkah-langkahnya, detail dari metode penelitian itu seperti apa. Kalau ada variabel-variabel yang dibutuhkan, ya boleh ditambah di situ. Bab tiganya implementasi metode usulan. Artinya yang sudah kita buat nih, metodologi yang kita pilih dan ada alur-alurnya atau langkah-langkahnya, itu kita buktikan yang dikerjakan apa untuk setiap langkah-langkah penelitiannya.
Itu Oke. ya. Oke. Nah, poin-poinnya bab 3 itu udah gampang, tinggal ngelihat langkah penelitian aja yang ada di Oh, bab 2 tuh. Nah, itu tinggal dijabalin lagi. pembuktiannya apa? Iya gitu, Oke. sama pembuktian yang udah dikerjain ya. Oke. Nanti seluruh hasil yang ada di bab 3 yang kita udah rencanakan, udah kita jalanin awalnya, hasil-hasilnya semua ada di bab 4 semua. Oke. Udah tinggal bab 5 kesimpulan dan saran. Oke. Oke, ini udah kerjain dulu lah seperti bimbing. Keren banget ya. Wes lah, dikerjain dulu aja ini. Oke. Ya Ya, nanti Pak. insya Allah di akhir minggu, kalau nggak minggu depan ada bimbingan lagi kita. Oke. Ya, siap. Makasih, Oke, Pak. banget ya. Dikejar ya Mas Dini Ya, ya. makasih, Pak. Jangan jangan extend lah sayang kalau extend. Oke. Oke, ada yang mau tanya nggak? Cukup sih, Pak. Oke, sip. Ya. Yang lain ada yang mau tanyakan? Atau sudah clear semua? Jelas semua? Oke, kalau udah jelas berarti kita end meeting dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi di bimbingan berikutnya ya. Semangat semuanya.